Sekarang ini sedang terjadi sebuah opini di media sosial bahwa Padepokan itu melakukan penipuan, padahal itu opini publik sama gitu. sekali tidak bisa dibuktikan, dan itu adalah sebuah bohongan atau fitnah menurut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, masih bersama saya Miftah, dan seperti biasanya kita akan mereaction video-video yang sedang trending, sedang viral, sedang booming saat ini teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang statement pernyataan dari Gus Samsudin yang menyatakan bahwasanya Gus Samsudin merasa tidak pernah menipu ya, karena tidak ada pembuktian gitu. Dan ini adalah berita yang ditulis oleh Kompas ya. Kita akan membacakan bagaimana beritanya, kenapa Gus Samsudin bisa berstatement alias ini adalah penggiringan opini, sehingga ada tuduhan-tuduhan bahwasanya Gus Samsudin telah melakukan penipuan. Hal ini dibantah oleh Gus Samsudin ya, dan juga disampaikan bahwasanya penutupan Padepokan ya, Padepokan Nurjat Sejati milik Gus Samsudin ini tidak ditutup ya, alias penutupan ini hanya sementara dan kemungkinan memang akan diperpanjang dalam hal segi penutupan atau tidak ada operasional menerima pasien gitu kan dari padepokannya gitu. Nah, untuk itu teman-teman, sekali lagi yang baru gabung ya, baru menonton channel Dakwah Populer, untuk itu teman-teman agar untuk subscribe ya, agar mendapatkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tekan abang-abangnya, tekan merah-merahnya, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar ketika ada Dakwah Populer update, teman-teman bisa mendapatkan informasi ya, bisa mendapatkan notifikasi ketika sudah menotol, mengaktifkan tombol loncengnya teman-teman. Kita akan mendengarkan beritanya dari Kompas ya, di mana di situ dituliskan pernyataan Gus Samsudin tidak pernah menipu, tidak pernah ada pembuktian, tidak pernah ada laporan ya orang-orang yang merasa tertipu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ya. Kita akan melihat kompas.com, menyimak ya, dan nanti kita akan memberikan statement pendapat gitu. Ini dia beritanya dari kompas.com. Bahwa Padepokan Nurjat Sejati miliknya melakukan penipuan. Ia mengatakan bahwa padepokannya menjadi korban pembentukan opini di media sosial. Oke, kita stop. Di sini pernyataannya adalah kita mendengar ya, ada pembentukan opini gitu dari masyarakat sehingga ada tuduhan-tuduhan penipuan apa yang dilakukan Gus Samsudin seperti itu. Samsudin mengatakan tuduhan penipuan yang ditujukan kepada padepokannya tidak dapat dibuktikan. Nah, tidak ada pembuktian atau tidak bisa dibuktikan ya. Kita ulang dari statement Gus Samsudin ini. Sekarang ini sedang terjadi sebuah opini di media sosial bahwa Padepokan itu melakukan penipuan, padahal itu opini publik sama gitu. sekali tidak bisa dibuktikan, dan itu adalah sebuah bohongan atau fitnah menurut kami. Sementara itu, mediasi antara Gus Samsudin dan warga desa Rejowinangun di kantor Polres Blitar berlangsung selama 7 jam pada Selasa 2 Agustus 2022. Ini ada mediasi ya, Rejowinangun. Kesepakatan bahwa penutupan sementara Padepokan Nurjat Sejati diperpanjang. Selama penutupan sementara itu, Padepokan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak menerima pasien. Namun Gus Samsudin menolak penyebutan istilah penutupan padepokan. Menurutnya, upaya yang dilakukan saat ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Coba terakhir tadi ada perseteruan apa ini menjadi buntut perseteruan antara YouTuber pesulap merah dan Gus Samsudin yang juga aktif membuat buntut perseteruan YouTuber. Kita sudah melihat ya apa beritanya dari Kompas gitu, yang pada intinya adalah Gus Samsudin berpendapat bahwa ini ada penggiringan opini telah melebar di masyarakat gitu kan, karena memang tidak ada pembuktian bahwasanya Gus Samsudin ini melakukan penipuan gitu, atau mungkin karena kemarin ada kaitannya dengan pesulap merah ya, atau Marcel Radival yang ingin melakukan pembuktian sehingga masyarakat pun berantusias untuk mengetahui pembuktian tersebut ya, karena kemarin gagal ya, Gus Samsudin diminta untuk pembuktian, lalu gimana dengan trik-trik pengobatannya ya, dibongkar oleh pesulap merah yang di situ disinyalir atau diduga adalah cuma trik-trik sulap gitu. Kita belum menemukan titik temu gitu. Kita langsung bacakan saja. Bersumber dari kompas.com nih teman-teman. Padepokan Nurjat Sejati dituduh melakukan penipuan. Kemudian ini statement Samsudin atau Pak Udin ini itu adalah fitnah gitu kan. Jadi Gus Samsudin atau Pak
Udin ini merasa difitnah karena ada penggiringan opini tadi ya. Dan itu tidak benar gitu. Yang dirasa Pak Udin ini telah melakukan penipuan. Nah, ini beritanya adalah pemilik Padepokan Ujar Sejati, Samsudin, mengatakan Padepokan itu telah menjadi korban pembentukan opini di media sosial nih teman-teman. Seperti yang sudah kita tonton tadi di cuplikan videonya. Padepokan Ujar Sejati berada di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur nih teman-teman. Sebab sekarang ini sedang terjadi opini di media sosial bahwa Padepokan itu melakukan penipuan. Padahal itu sama sekali tidak bisa dibuktikan, ujar Samsudin usai mengikuti mediasi di kantor Polres Blitar Selasa 28/2022 malam. Dan itu adalah sebuah kebohongan atau fitnah menurut kami, tambahnya. Sembari berjalan meninggalkan gedung utama. Nah, ini adalah alasan kenapa Gus Samsudin bukan berdalih sih, alasannya yang utama adalah merasa tidak melakukan penipuan ya, tidak ada korban gitu, apalagi ada pelaporan bahwa ada korban yang merasa ditipu gitu. Kemudian ada imbuhannya lagi ya teman-teman. Samsudin dan Padepokan Ujar Sejati memang dikenal aktif mengunggah konten video di YouTube. Ia pun mengeluhkan perseteruan dengan pesulap merah alias Marcel Radival yang berujung pada penutupan Padepokan merupakan imbas dari media sosial. Inilah hebatnya media sosial yang hanya karena opini kemudian terjadi masalah yang seperti ini tuntutnya. Nah, jadi menurut Gus Samsudin memang ini adalah penggiringan opini di mana buntut dari perseteruan atau pembuktian antara Marcel Radival dengan Gus Samsudin kemarin ya. Sehingga karena memang mempunyai subscriber yang banyak, mempunyai pengikut yang banyak, apalagi memang pada saat itu sedang viral-viralnya ya, atau trending-trendingnya gitu beritanya, sehingga masyarakat pun menurut Gus Samsudin ini menjadi pembentukan opini publik ya, menjadi penggiringan opini, sehingga berujung atau ada imbasnya Padepokannya pun ditutup ya. Tetapi memang penutupan ini hanya sementara gitu, tidak ada operasi, tidak menerima pasien gitu, tidak selamanya gitu. Dia tidak menyebut pesulap merah atau Marcel Radival dan hanya menyebut opini tersebut sebelumnya berasal dari satu orang saja. Nah, Gus Samsudin tidak menyebutkan nama ya, siapa yang peran utama yang menggiring opini tersebut ya. Dia tidak menyebutkan penyebabnya Marcel Radival, hanya menyebutkan satu orang saja gitu. Namun kata Samsudin, opini dari satu orang itu di media sosial kemudian memancing masyarakat luas hingga berujung pada tuntutan penutupan Padepokan. Jadi ada salah satu orang, nggak tahu ini tidak menyebutkan ini pesulap merah atau bukan ya. Yang pasti di berita tersebut hanya satu orang yang penyebab penggiringan opini sehingga menyebar ke media sosial gitu katanya. Ini kan sebuah opini saja dari seorang di media sosial, sehingga orang lain ikut terpancing dalam masalah ini. Lebih jauh, pria berjenggot. Gus Samsudin kan berjenggot lebat ya. Dia menyebut ya teman, Padepokan Ujar Sejati ditutup. Kata dia, upaya yang dilakukan saat ini merupakan tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi gini, kenapa Padepokan Ujar Sejati ini ditutup sementara ya? Ujar Gus Samsudin yang katanya berjenggot tadi ya, memang orangnya berjenggot. Dilakukan agar menstabilkan ya, karena memang situasinya lagi panas, kemarin juga di demo, sehingga memang ditutup sementara agar terjadi ketenangan gitu kan, tidak menimbulkan kerusuhan lagi. Intinya ya dalam mediasi tadi bahwa untuk menjaga keamanan nih, yang pertama menjaga keamanan nih teman-teman. Kemudian mengkondisikan tempat yaitu Padepokan Ujar Sejati agar stabil dulu nih, agar tenang dulu, baru nanti ketika sudah tenang, sudah stabil maka akan dibuka prakteknya lagi. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Kemudian menurutnya Padepokan Ujar Sejati telah memiliki izin praktek pengobatan dan perizinan lokasi dari pihak yang berwenang. Jadi yang perlu ditegaskan, Padepokan sudah mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Kata Samsudin, selama proses mediasi
berlangsung lebih dari 7 jam nih teman-teman, mediasi 7 jam. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga memberikan adanya izin praktek pengobatan tradisional yang dijalankan Padepokan teman-teman. Tadi dari Dinas Kesehatan sudah mengizinkan, tidak ada masalah. Kemudian tempatnya juga tidak, sekarang ini hanya dari opini media sosial bahwa saya melakukan penipuan, tapi sama sekali tidak ada masalah dari segi hukum, jelas Samsudin. Jadi ketika membahas tentang Padepokan, memang Padepokannya Gus Samsudin ini sudah mempunyai izin kepada pihak yang berwenang. Dan juga ini yang dirasa Gus Samsudin memang penggiringan opini tadi ya, yang menjadi pokok pangkal permasalahan tersebut. Karena jika dilihat di konten-konten saya sebelumnya pun, para netizen atau para teman-teman yang sudah komentar gitu lebih menyoroti dari trik-trik atau lebih kepada cara pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin ya. Apa yang ingin dibuktikan oleh Marcel Radival, bukan menyoroti tentang perizinan Padepokan ya, tetapi sekali lagi ketika saya melihat para komentar di video sebelumnya yang sudah saya upload, yaitu yang disorot adalah cara atau praktek di mana untuk mengobati para pasien yang ada di Padepokannya gitu kan. Ya seperti informasi atau video-video yang sudah tersebar di YouTube ya, ada yang membandingkan ini adalah trik sulap, seperti petir, seperti keris ada petirnya atau ada kilat cahaya setrumnya gitu. Kemudian ada tisu yang bisa membakar keluar apinya sendiri, dan juga kelapa yang ada isinya paku gitu kan. Ini diduga ada orang yang berpendapat ini adalah trik-trik sulap ya, seperti apa yang dibongkar oleh pesulap merah Marcel Radival gitu. Dari berita tersebut adalah Gus Samsudin menolak ya jika dia melakukan penipuan. Kemudian yang kedua, Padepokan Nurzat Sejati ditutup sementara agar untuk mengkondisikan suasana ya. Ini menurut teman-teman gimana nih? Maksudnya kejadian seperti ini, apakah ini adalah penggiringan opini atau mungkin ini adalah suatu reaksi masyarakat karena adanya trik-trik apa yang dibongkar oleh Marcel Radival kemarin ya, sehingga memang menimbulkan opini publik atau mungkin bukan opini, tapi kesimpulan masyarakat yang sudah melihat daripada fakta-fakta atau mungkin video-video yang sudah beredar gitu kan. Teman-teman bisa berkomentar di bawah ya tentang hal tersebut. Oke, mungkin itu saja teman-teman vlog kali ini di channel Dakwah Populer ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan video terbaru di channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.